Selamat datang kembali di channel Burnight Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup menguat 4,47% ke harga 2.100. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat bookers kemarinnya, Indi itu ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi open gap up karena hari ini harga batu bara ditutup menguat. Kalau nggak salah 3% atau 4% tadi ya. Dan kemana arahnya ya, resistennya 2150 sampai 2200 ya. Jadi menarik nggak ya? Masih menarik selama yang punya barang. Kalau yang belum punya, harga sekarang kurang menarik ya, karena jauh dari support. Supportnya itu 2000. Jadi kondisi seperti ini, kalau saya yang belum punya, ya wait and see, gak bisa ketinggalan. Kalau nekat beli harga sekarang itu resikonya sama besar, risknya 100 poin, rewardnya ya minimal 100 poin juga. Jadi risk reward 1:1 kalau mau ya, bisa seperti itu. Jadi kalau menurut saya Indi apalagi volume meningkat mestinya sih bertahan, masih oke, masih bisa lanjut ke atas. Targetnya terdekat 2150 sampai 2200. Itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup di harga 2910 menguat 1,74%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bookers sebanyak Adro diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Adro tembus juga 2900. Arahnya itu peluang besar sih 3000 atau mungkin ya bisa sampai 3120. Arah trendline downtrend semenjak high-nya di 2022 itu di 4200. Adro pernah lebih tinggi gak ya? Ya ini all time high. Jadi ada peluang ya sampai 3120 baru mungkin ada koreksi ya. Kita lihat aja mampu nggak dia naik 7% 8% lagi ya. Tapi ya selama di atas 2800 aman. Kalau dia turun di bawah 2800 patah trennya, down trend, saatnya mulai koreksi. Itu aja kunci Adro. Kalau yang sudah punya atau yang baru beli harga hari ini, ya itu toleransinya yang pakai stop loss ya 2800. Kalau nggak mau stop loss ya pakai strategi average down, tapi sabar menunggu lama. Itu aja ya, seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di 1430 menguat 2,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bookers semuanya ADMR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR rebound lagi ya, masih aman di atas 1400. Ini tarik aja naik. Kalau menurut saya 1400 nih jagaannya, atau 1350. Nah ini ya, pakai high-nya di semenjak Februari. Nah itu dijaga tuh, harus 1355. Jebol itu patah trennya. Mungkin nggak dia bisa mantul dari EMA 200-nya lagi. Ya kalau ISG-nya jebol susah juga ya, tapi indikasinya sudah lemah ADMR kalau di bawah 1350. Itu aja ya, seperti itu. ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2890 menguat 2,12%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia bookers Maria PTBA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PTBA ya masih belum pasti nih naiknya, karena hari ini open gap up. Volumenya juga biasa ya, nggak terlalu signifikan, tapi kita lihat aja besok ya. Kondisinya ya level psikologisnya 3000, tapi peluang besar sih bisa mengarah ke situ ya. Dan kalau Bapak Ibu mau beli ya pakai aja supportnya itu 2800 nih, nggak usah pakai. Tapi kalau mau pakai support kuat juga boleh. Tapi ya indikasinya kalau dia jebol 2800-nya minggu ini, besok atau minggu depan, ya potensi gagal lanjut naik, potensi turun, dan ada indikasi pola cup and handle terbalik seperti ini ya. Ini polanya. Jadi hati-hati untuk PTBA. Seperti itu PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup menguat 3,25% ke harga 29.350. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bookers semuanya ITMG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ITMG open gap up setelah dia ARB waktu bagi dividen di hari Selasa. Terus besokannya rebound tipis, hari ini rebound tinggi. Mungkin nggak sih dia nutup dividennya 7% ya kalau nggak salah. Ya kayaknya sih susah, tapi kita lihat aja tembus gak 29.000-nya untuk ITMG.
ya. Kemungkinan besar ya maksimal mungkin 30.000 bisa. Dan ada peluang bisa pola dead cat bond. Pokoknya hati-hati aja ya. Kalau Bapak Ibu ada yang nangkap pisau jatuh pas dia bagi dividen, ya jaga-jaga 29.300 sampai 30.000 itu kalau bisa di situ TP ya TP dulu atau pasang trailing stop untuk ITMG ya. Karena ITMG dan naik tinggi kemungkinan besar juga bisa selesai. Tapi kalau dia bisa tembus 30.000-nya besok atau minggu depan ya aman. Jadi seperti itu ya untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 27.400 menguat 0,82%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya UNTR sedikit ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. UNTR open gap up dan kondisi seperti ini menarik nggak UNTR? Ya UNTR ini juga menarik. Dia bagi dividen kapan sih biasanya? Coba cek dulu ya biar kita bisa melihat kira-kira gimana pergerakannya. Oktober biasanya ya. Mei tahun lalu Oktober. Wah, biasanya berapa nih dividennya? 800. Harganya waktu itu ada di berapa nih? 3.300. Berarti 2% aja ya? Ya, 2% ya. Coba tahun lalu, tahun 2021 Oktober 300 harganya di 2.700. 10%. Ini 3%. Ya, segitu-gitulah. Mungkin kalau ada sentimen dividen bisa naik nih. Cuman masih lama ya, Oktober tuh baru 2 minggu lagi. Jadi ya kita lihat aja pergerakannya seperti apa ya. Yang penting kalau Bapak Ibu mau pegang UNTR ya EMA 200-nya ini sandarannya 26.200 itu aja. Tutup aja 25.000 nih. Ya, pokoknya di bawah 26.000 ya dikasihnya lemah. Kalau memang dia dijaga mau sentimen dividen, mestinya dia dijaga di atas 26.500 untuk UNTR. Ya, seperti itu. UNTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup menguat 1,42% ke harga 426. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya Doit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Doit volumenya besar tapi ada distribusi. Ada DX jualan yang nampung tipis-tipis. Tapi yang nampung nih jarang juga broker yang dipakai retail. Ada PG, AK, BK, walaupun ada EP, YP. Jadi bisa jadi ini markup distribusi ya. Harga sekarang kurang ideal kalau mau beli. Memang dia tembus resisten 420 dengan volume besar, tapi volume buangan. Dia naik tapi ada yang jualan. Nah, itu kan jadi bingung. Mau beli takut turun ya. Tinggal lihat besok. Atau kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy on breakout, gagal bertahan di atas 420, exit aja dulu. Gagal daripada dibawa ke 400. Mending cut loss 2% atau 3% kan? Seperti itu. Untuk Doit ya semestinya sih di bawah 420 gagal. Kalau besok dia koreksi gagal. Seperti itu ya. Untuk Doit langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1.800 menguat 2,27%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di bekas semuanya Harum diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Harum oke, follow the trend aja. Yang sudah punya masih di atas 1.800 sih aman. Tapi kan udah 4 hari dia naik dengan candle besar hijaunya. Jadi kondisi seperti ini ya follow the trend aja lah ya. Yang belum punya ya hitung aja bagaimana strateginya. Harum menurut saya ya udah di 1.800 udah agak beresiko kalau baru beli ya. Jadi wait and see aja lah. Anggap aja Bapak Ibu ketinggalan ya. Seperti itu. Untuk Harum langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4.460 terkoreksi menguat 2,76%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BSSR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BSSR bagi dividen tapi ditarik naik Jumat besok. Wah, ini sih tarikan dividen tadi ya. 2,5%. Ya besok dividen trap ya pasti dapat berapa dividennya. Harga sekarang berarti sekitar 7% ya. Hampir 8%. Ya dividen trap 7% aja anggaplah. Sekitaran 4.150-an sampai 4.120 ya. Itu penurunannya. Jadi untuk BSSR lebih coba besok nekat aja, siapa tahu seperti ITMG naik sedikit kan lumayan. Tapi disclaimer ya, itu spekulatif, gambling juga. Kalau ngerangkap pisau jatuh saat ARB hari pertama atau biasa lihat buying power ya bisa aja ya. Kalau yang biasa melihat buying power, melihat oke ya masuk aja. Tuan tipis ya dapat 2% atau 1,5% ya lumayan. Cari momentum seperti itu. Untuk BSSR langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada BMM yang ditutup menguat 1,26% ke harga 4010. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di box semuanya ABMM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM di atas 4000 masih aman, harus bertahan. Kalau sampai jebol dia besok dan minggu depan ya gagal. Siap-siap selesai. Ini kan lagi konsolidasi. Kalau dia jebol ya turun lebih dalam, minimal ke 3800 dan bisa lebih dalam. Ya, mestinya kalau mau bertahan ya bertahan di atas 4000 untuk BMM seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup di harga 340 menguat 0,59%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Toba didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Toba di atas 350 360 menarik. Kalau dilihat volume mulai meningkat, ya bisa jadi ini mulai ada perlawanan. Kalau bisa tembus 350, titik amannya tuh 350, di atas itu aman, di bawah itu agak rawan. Itu aja untuk Toba. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, KGI yang ditutup menguat 1,98% ke harga 515. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibongkar sebenarnya KKGI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. KKGI ya seperti gambaran saya waktu itu, kalau dia di atas 500 aman, di bawah itu agak rawan. Itu aja ya. Di bawah 480 kasih toleransi 480 berarti dia bisa melanjutkan penurunan, walaupun memang di 450 itu ada yang 200, tapi dari 480 ke 450 tuh 30 poin, hampir 7% turunnya ya. Mending jual dulu jebol 480. Jadi kondisi seperti ini untuk KKGI, kalau dilihat volume meningkat besok itu bisa nge-swing atas, masih bisa mencoba rebound lagi ya. Jadi seperti itu. Untuk KKGI cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.